Hai guys, masih bersama Lestari di sini. Jangan bosan ya. Oke, anyway, mau belajar apa kali ini ya? Yap, masih tentang structure dan written expression, tapi skillnya itu lebih kompleks daripada yang awal. Oke, skill apa aja? Skill 16, 17, 18, 19, 20. Skill 16, past participle after have. Masih ingatkah dengan skill 3 tentang past participle di awal meeting dulu? Oke, oh udah nggak ingat. Oke, ya past participle adalah verba ketiga. Bisa bentuk irregular, bisa bentuk regular. Kayak apa ya? Oke, kita lihat dulu di contoh kalimat yang ada di layar. Oke, itu ada tanda bintang kan ya? Kalau tanda bintang itu tandanya masih salah. Kenapa contoh tersebut masih salah? Ada yang tahu? We had complete the work. Itu adalah bentuk yang salah ya. Yang benar adalah we had completed the work. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, berikutnya they have went to the market. Itu juga salah. Harusnya adalah they have gone to the market. Mereka telah pergi ke pasar. Oke, jadi apa ini yang bisa kita simpulkan guys? Oke, jadi kalau ada verba bantu have, entah itu nanti bentuknya bisa has, have, atau had, itu harus diikuti dengan bentuk past participle atau verb 3. Nah, verb 3 ini bisa berbentuk reguler. Tandanya apa? Tandanya adalah ada tambahan d atau ed. Contohnya seperti di contoh sebelumnya ada completed atau verb 3 yang bentuknya irregular, bentuknya tidak beraturan. Contohnya kayak apa? Di contoh sebelumnya ada kata gone gitu ya. Oke, tadinya itu verba 1 go, verba 2 went, verba ketiga berubahnya tidak beraturan jadi gone. What's the answer? Yuk, dipilih bentuk kata yang salah yang mana ya? We have already hearing the good news this very day. Kami sudah mendengar kabar baik hari ini. She adalah subjek, already adverb, bentuk adverb of time, kemudian have hearing adalah verba, kemudian the good news adalah objek, dan all night long adalah adverb, bentuk adverb of time. Karena terdapat verba bantu have, maka seharusnya diikutinya adalah bentuk past participle atau verba ketiga. Oke, jadi harusnya have diikuti dengan verba ketiga. Oke, have plus heard. Bentuk verba ketiga dari hearing adalah heard. Sehingga jawabannya adalah yang B, hearing. Hearing seharusnya heard. Skill selanjutnya, skill 17, present participle or past participle after be. Oke, coba lihat contoh kalimat di layar. Oke, kenapa bentuk kalimat tersebut salah? They are turn on all the lamps. Seharusnya adalah they are turning on all the lamps. Mereka sedang menghidupkan semua lampunya. Sedangkan the office door is locked in the evening, itu seharusnya the office door is locked in the evening. Pintu kantor itu dikunci di malam hari. Jadi gini guys, kalau ada bentuk be, entah itu is, am, are, was, were, has been, have been, atau have been, itu tuh harus diikuti dengan bentuk present participle atau bentuk verb ing, seperti contoh tadi, are plus turning, nggak boleh are plus turn aja. Atau bisa juga diikuti dengan past participle atau bentuk verb ketiga. Seperti di contoh sebelumnya itu, is diikuti locked, pakai ed, nggak hanya is locked gitu ya. What's the answer? C, subject, was tadi verba, English matematik objek, all night long sepanjang malam itu adalah fungsi adverb, bentuk adverb of time. Nah, karena ada bentuk be nih ya, maka harus diikuti verb ing atau verba ketiga. Karena di sini artinya dia sedang mempelajari matematika berbahasa Inggris, maka harus diikuti verba ing sehingga menjadi
was studying. Jadi jawabannya ialah yang A. Skill 18, base form verb after modals. Kenapa kalimat tersebut salah ya? You must telling her the truth menjadi you must tell her the truth. Kamu harus memberitahunya yang sebenarnya. Kemudian the child may comes in now. Itu seharusnya menjadi the child may come in now. Anak itu boleh masuk sekarang. Oke, apa yang bisa kita simpulkan di sini guys? Jadi kalau ada verb bantu berupa modal seperti will, would, can, could, may, might, shall, should, ought to, must, sama have to, maka harus diikuti dengan verba dasar atau verba bentuk pertama. What's the answer? Everyone, setiap orang subjek, must leave, harus meninggalkan, verb, kemudian the room, ruangan, objek, kemudian immediately, segera, adverb, bentuk adverb of time. Karena terdapat verba bantu bentuk modal berupa must, maka harus diikuti dengan verba pertama, yaitu leave. Jadi jawabannya ialah must leaves menjadi must leave, yang B. Skill 19, singular and plural noun. Kenapa salah ya? Tahu nggak kenapa? He just finished several books. Itu menjadi he just finished several books. Dia baru saja menyelesaikan beberapa buku. She studied each chapters menjadi she studied each chapter. Dia mempelajari setiap bab. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik nih kategori kata di dalam tabel. Untuk singular noun, kata benda tunggal ada each, every yang artinya setiap, single, one, a artinya satu. Kemudian untuk plural noun, kata benda plural, jamak, ada kata both, kedua, two, dua, many, banyak, several, beberapa, various, berbagai jenis. Jadi kalau noun diawali dengan bentuk tunggal dalam tabel tersebut, tidak perlu ada tambahan apapun di belakang noun. Contohnya each chapter, bukan each chapters ya. Oke, sementara untuk noun yang diawali both dan lain-lain, imbuhkan s atau es di belakang nounnya, seperti several books. Tahukah apa jawabannya? Everyday adverb, bentuk adverb of time, see subject, talks verba, to each people adverb, berupa adverb of purpose, kemudian in the room adverb, bentuk adverb of place. Adverb of purpose, keterangan tujuan, yang berupa to each people terdiri dari preposisi to ditambah noun each people. Noun each people tidak tepat karena each maju tunggal sedangkan people itu jamak, sehingga harusnya each person. Jadi jawabannya ialah C. Skill 20, countable and uncountable noun. Tahu nggak kenapa kalimat tersebut salah? Bentuk benar dari they have taken much trip recently, they have taken many trips recently. Mereka telah melakukan banyak perjalanan akhir-akhir ini. Kemudian bentuk benar dari there was not many water in the pool adalah there was not much water in the pool. Tidak ada banyak air di kolam itu. Notice the words in the table carefully. Kata benda countable atau kata benda yang bisa dihitung diawali dengan kata many yang berarti banyak, number sejumlah, few sedikit, fewer lebih sedikit. Sedangkan kata benda tidak bisa dihitung atau uncountable noun diawali dengan much, banyak, amount sejumlah, little sedikit, dan less lebih sedikit. Yuk kita praktek, yuk. The suspect tersangka itu adalah subjek, gave memberi verba, many different reasons banyak alasan berbeda adalah subjek, kemudian for his action untuk tindakannya adalah adverb. Many different reasons terdiri dari many banyak yang merupakan penanda noun yang bisa dihitung,
Sehingga noun reason harusnya diikuti imbuhan S menjadi reasons. Jadi jawabannya adalah C. Wow, banyak ya. Oke, yang pertama tentang skill 16 past participle after have. 2. Skill 17 present participle or past participle after be. 3. Skill 18 base verb form after modal. 4. Skill 19 singular and plural nouns. And lastly, countable and uncountable nouns. Well, any question or comment related to the material? Yuk, diketik di kolom komentar di bawah ya. Mr. is signing out. See you again, guys.